Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, salam Patunggilan. Kami sangat bersyukur dan berbahagia bahwa pada kesempatan ini boleh menjumpai Ibu, Bapak, saudara-saudara lewat renungan Kamisan ini. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita telah diperkenankan melewati tahun 2020 dengan selamat dan boleh melangkahkan kaki setapak demi setapak kita mulai memasuki tahun 2021 dengan tidak kurang suatu apa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk membekali kita memasuki tahun yang baru, yang masih penuh dengan tanda tanya ini, kami ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membaca dari kesaksian pemazmur, yaitu Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang maha tinggi, yang berada di surga, yang karena kasih-Mu telah datang di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, menyertai kami melalui Roh Kudus-Mu dari waktu ke waktu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Bapa, bahwa Engkau telah memimpin menjagai kami, sehingga kami boleh melewati tahun 2020, melewati jalan berliku, naik turun dan terjal, dan kami sampai di tempat ini dengan selamat. Bahkan sekarang kami telah boleh memasuki tahun 2021, walaupun masih dengan 1001 tanda tanya tentang kehidupan kami, tentang nasib kami, tentang apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, kami mohon terang-Mu, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon cinta, kasih, dan kuasa-Mu. Oleh karena itu melalui pembacaan firman Tuhan dan merenungkan firman-Mu sebagaimana disaksikan oleh Alkitab ini, kiranya Bapa sendiri yang menjadikan kami boleh mengerti akan firman-Mu. Sehingga firman yang ditebarkan tidak pernah kembali dengan sia-sia, boleh tumbuh, berkembang, dan mengeluarkan buah melalui pikiran, kata-kata, dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah.
Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudaraku yang berbahagia, yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Pada dasarnya kehidupan manusia terdiri dari keluar dan masuk. Kita tadi dari rumah, keluar dari rumah kita, dan kita sekarang masuk ke tempat ibadah. Atau kita keluar dari rumah kita, masuk ke halaman rumah kita, keluar dari halaman rumah kita, dan masuk ke jalanan. Demikian juga dengan pengaturan waktu. Kita keluar dari gua garbo ibu kita, masuk ke dunia. Keluar dari masa bayi, masuk ke masa kanak-kanak. Keluar dari masa kanak-kanak, masuk ke masa dewasa. Keluar dari masa dewasa, bahkan nanti kita juga akhirnya akan masuk ke kematian. Begitulah kehidupan manusia. Terdiri dari keluar dan masuk, masuk dan keluar. Saudaraku, di dalam bacaan kita ini, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kesaksian ini sungguh-sungguh merupakan kesaksian yang sangat menguatkan iman pemazmur. Yang semula dia diterpa oleh keraguan, kegamangan, dan dia dikuatkan dengan firman ini. Pemazmur pada saat itu baru saja selesai ibadat di rumah ibadat di Yerusalem. Dia mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dia mengalami firman Tuhan. Dia juga mendapatkan berkat dari Tuhan. Hatinya cukup tenang. Sehingga bersama-sama dengan orang-orang yang banyak sekali di rumah ibadah itu, dia keluar dari rumah ibadah dan sampai di pintu gerbang. Lalu kembali pemazmur melihat jalan pulang. Dan dia menengadahkan kepalanya melihat jalan yang akan dilalui. Terlihat gunung-gunung berlapis-lapis dari gunung yang satu ke gunung yang lain. Terlihat terasa panas karena sengatan matahari. Nah, pada saat itulah tiba-tiba pemazmur ini menjerit dan bergetar. Dari manakah datang pertolonganku? Pemazmur bergumul, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Adakah Tuhan yang dia temui, yang dia alami dalam persekutuan di dalam rumah ibadah tadi, bahkan bersama-sama dengan umat yang lain di rumah ibadah lagi, juga Tuhan yang akan berkuasa di sepanjang jalan kehidupan pemazmur selanjutnya?
Pemazmur bergumul, adakah Tuhan yang ada di dalam rumah ibadah itu juga Tuhan yang berkuasa dan berdaulat di dalam kehidupan di dunia nyata, dunia yang kering, dunia yang penuh jalan terjal, jalan berliku, naik turun dan jatuh bangun itu. Nah, karena itulah pemazmur menjerit. Kenapa? Karena pemazmur teringat ketika dia berangkat dari rumahnya menuju ke rumah ibadah itu, betapa tidak gampang jalan yang dilalui. Betapa pengalaman yang berat yang telah dialami. Sehingga pemazmur teringat kembali perjalanan yang panjang, yang berliku, yang naik turun, dan yang terjal. Bukankah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kehidupan manusia sebetulnya ditentukan oleh dua hal. Yang pertama adalah pengalaman masa lalu, dan yang kedua adalah harapan ke masa depan. Oleh karena itu, betapa banyaknya orang karena pengalaman masa lalu yang berat, pengalaman masa lalu yang menyakitkan, penderitaan masa lalu yang begitu menekan, menjadikan orang ini mengalami trauma, mengalami ketakutan, mengalami kekecewaan, mengalami keputusasaan, sehingga itu membelenggu kakinya untuk melangkahkan kaki, melanjutkan perjalanan selanjutnya. Dan itulah yang dialami oleh pemazmur. Sehingga dia menjerit, dari manakah datang pertolonganku? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, selamat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Berbahagialah Bapak Ibu yang kini bisa berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan jemaat, berkumpul dengan kelompok memuliakan Tuhan, mensyukuri akan semua karunia dan nikmat dari Tuhan. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mungkin Bapak, Ibu ada yang merasakan seperti pemazmur ini. Kita baru saja merayakan Natal, kita mengalami persekutuan dengan Tuhan. Dan walaupun kita tidak bisa secara fisik dengan sesama kita, kita mengalami persekutuan virtual dengan sesama kita. Dan kita pada Natal ini temanya adalah Immanuel. Tuhan menyertai kita. Dan kini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita melangkahkan kaki memasuki tahun yang baru. Mungkin kita juga bertanya seperti pemazmur. Adakah Tuhan yang aku temui di dalam Natal, yang aku alami di dalam ibadah Natal? Juga Tuhan yang berkuasa memimpin, melindungi, menjagaiku di sepanjang perjalanan tahun yang baru, tahun 2021 ini. Lebih-lebih Bapak Ibu, kita mengalami pengalaman yang berat di tahun 2020. Bahkan yang belum selesai sampai sekarang, yaitu wabah pandemi COVID-19 ini. Kita seperti berjalan di lorong yang gelap, pekat, terbentur ke sana ke sini. Dan kita sudah mengalami betapa banyaknya korban dari COVID-19 ini. Korban karena penyakit ini yang membawa kematian, kehilangan saudara, orang-orang yang tercinta dengan senyap. Belum korban pendidikan anak-anak yang tidak bisa seperti biasanya untuk sekolah tatap muka, kuliah tatap muka. Korban ekonomi, mungkin banyak yang kehilangan pekerjaan,
yang dikurangi gajinya, sehingga pemasukan menjadi terbatas. Sehingga harus berjuang keras bagaimana mempertahankan hidup. Korban sosial, Bapak Ibu, kita dijauhkan seolah-olah dari saudara-saudara kita, dari sanak saudara kita yang sebelumnya begitu dekat dan begitu akrab. Karena penyakit, karena ketakutan, kecemasan akan penyakit ini. Belum korban politik, bahwa di tengah-tengah situasi ini ternyata ada saja orang-orang, kelompok-kelompok yang ingin menggunakan untuk memecah belah rakyat, untuk menjauhkan rakyat dari pemerintah, dan untuk merusak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pengalaman yang berat ini tidak jarang menjadikan kita gamang melewati atau melangkahi atau berjalan di tahun yang baru ini. Penderitaan yang sangat berat tidak jarang mempengaruhi sifat dan sikap kita menjadi temperamental, menjadi begitu gampang emosional. Dan sekarang vaksinasi memang dijanjikan akan dilakukan, tetapi COVID masih mengganas dan menjadi tantangan yang berat. Sehingga mungkin kita gamang melangkah, kita menjerit seperti pemazmur. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan? Berlapis-lapis masalah demi masalah, tantangan demi tantangan, masih menggunung di sana. Dari manakah akan datang pertolongan? Syukur Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pada waktu itu imam datang mengamit pemazmur lalu membisikkan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dari Tuhan yang menjaga siang dan malam. Dari Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Yang melindungi kita dari sengatan matahari dan dari dinginnya malam. Dari Tuhan yang menjagai kita keluar, masuk kita, keluar dari tahun 2020, masuk ke tahun 2021, dan akan keluar dari tahun 2021, masuk ke tahun 2022, sampai selama-lamanya. Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal semua ciptaannya karena Dia pencipta kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mata kita terbatas, telinga kita terbatas, bahkan sampai dokter spesialis pun, pakar sekalipun tidak bisa melihat jasad renik COVID-19 yang berlalu lalang di udara dan di sekitar kita. Sehingga tidak mengherankan kalau orang menjadi cemas. Karena kita tidak tahu musuh kita siapa itu. Dan bagaimana dia merasuki, dia menghinggapi kita. Namun Tuhan mengenal mereka semua. Mengetahui mereka semua. Dan Tuhan itulah yang akan melindungi kita di dalam perjalanan ini. Dia sudah punya rencana besar bagi kehidupan kita. Untuk terus tumbuh dan berkembang. Sehingga kita mendapatkan janji atau harapan bahwa kita tidak akan sekedar survive, tidak hanya sekedar bisa bertahan, tetapi kita tetap akan tumbuh dan berkembang untuk mengeluarkan buah. Dan itulah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, bahkan ketika kita keluar dari kehidupan ini sekalipun, dan memasuki dunia kematian, Tuhan tetap berkuasa di sana. Kematian hanya menjadi
tempat kita mengalami dunia yang lain, persekutuan dengan Tuhan yang lebih sempurna dan abadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berbahagia, berbahagialah kita yang mendapat jaminan dari Tuhan. Tuhan hanya menghendaki kita tetap membuka hati terhadapnya, setia kepadanya, dan berjalan di dalam jalannya. Itulah yang akan menjadikan kehidupan kita kuat dan menjadi berkat. Sebab dari saat ke saat, hikmatnya, kuasanya, cinta kasihnya akan senantiasa mengaliri kehidupan kita. Di tengah-tengah berbagai tantangan, berbagai masalah, berbagai sakit, penyakit, dan berbagai penderitaan ini. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, yang karena kasih-Mu, Engkau menjagai kami, keluar masuk kami dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, termasuk dari tahun 2020 memasuki tahun 2021. Sungguh Tuhan, kami tidak berbeda banyak dengan pemazmur. Sering hati kami gamang, hati kami menciut dan kecil. Dari manakah akan datang pertolonganku? Sungguh Tuhan, lebih-lebih jikalau kami melihat kenyataan kemampuan kami, kehidupan kami, semuanya serba terbatas Tuhan. Pendengaran kami terbatas, penglihatan kami terbatas, pemikiran kami terbatas. Sehingga karena ketidaktahuan kami, ampunilah kami Tuhan jikalau kami sering jatuh di dalam keraguan, kekecewaan. Terima kasih dengan firman-Mu ini Tuhan. Engkau telah membangkitkan kami kembali, membangunkan kami kembali untuk berpegang kepada harapan karunia-Mu itu. Karena itu tuntunlah kami satu persatu. Tuntunlah keluarga kami, tuntunlah jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, bahkan kami semua di dalam hikmat-Mu, di dalam kasih-Mu, dan di dalam kuasa-Mu. Sehingga dengan demikian Tuhan, sukacita, kebaikan, damai sejahtera boleh kami alami dan hidup kami walaupun di tengah kelam tetapi selalu mendapatkan terang, walaupun di tengah keputusasaan tetapi selalu mendapatkan harapan, walaupun di tengah kelemahan tetapi senantiasa mendapatkan kekuatan yang semua berasal daripada-Mu. Oleh karena itu, Tuhan, mampukanlah kami untuk berserah secara ikhlas kepada-Mu, untuk setia kepada-Mu, dan untuk selalu mengikuti jalan dan rancangan-rancangan-Mu. Bukan rancangan kami, bukan hanya keinginan kami yang sering secara instan, bukan hanya kepentingan kami, tetapi karena rancangan-Mu, kami juga bisa menjadi alat-alat-Mu yang hidup dalam membawa berkat. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami sepanjang tahun yang kami lewati. Ampunilah kami. Karuniailah kami kuasa pengampunan-Mu itu. Sehingga Tuhan, kami juga bisa mengampuni orang lain, saling mengampuni antara satu dengan yang lain, orang tua dengan anak, suami dengan istri, saudara dengan saudara, bahkan kami dengan teman dan tetangga. Dengan demikian, perjalanan kami menjadi perjalanan yang bebas,
perjalanan yang lega, perjalanan yang ikhlas, dan namamu sendiri dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa dari persekutuan Roh Kudus ketiganya yang esa, menyertai saudara-saudara, menyertai keluarga saudara-saudara, menyertai perjalanan saudara, mulai saat sekarang sampai selama-lamanya. Amin.